Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan coba untuk sharing terkait bagaimana menampilkan data hasil analisis kita, ya, Bapak Ibu, dari yang mungkin awalnya bentuk tabel di Excel, kemudian kita akan coba rubah menjadi bentuk grafik, yang mana grafik ini kita harapkan sudah bagus, jadi tidak asal grafik seperti itu. Oke, baik. Misal seperti ini Bapak Ibu ya. Misal seperti ini Bapak Ibu sudah memiliki data terkait hasil analisis atau hasil perhitungan Bapak Ibu terkait nilai. Nilai rata-rata baik pada siklus, siklus 1, siklus 2 atau siklus 3. Nah, di sini kita misalnya memiliki data dari 20 siswa, yang mana pada prasiklus itu nilai rata-rata yang kita dapatkan itu kurang lebih 56 dengan jumlah siswa yang tuntas 8 orang, siswa tidak tuntas 12 orang. Dan persentase kelulusannya itu kurang lebih sebanyak 40%. Ini persentase kelulusan berarti di sini dia dalam kurung, pasti dia dalam bentuk persen ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kurang lebih data yang pertama. Kemudian untuk siklus 1 naik jadi 60,5, tuntas naik jadi 11, ya persentase kelulusannya jadi 50%. Dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, sebetulnya Bapak Ibu bisa menyajikan data ini di bagian hasil analisis, ya, bagian hasil dan pembahasan. Pertama, Bapak Ibu bisa sajikan untuk keperluan apa namanya untuk keperluan analisis misalnya. Nah, ini bisa dijadikan bagian pembahasan. Di samping nanti Bapak Ibu menceritakan hal yang lain. Tapi kali ini kita akan fokus untuk bagaimana menjadikan data, baik itu berupa tabel dan juga untuk berupa grafik. Nah, ini kurang lebih data yang pertama. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa apa namanya bisa lebih dahulu membuat terlebih dahulu membuat uh, grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai rata-rata dengan nilai siklusnya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu ya, caranya adalah Bapak Ibu pertama harus blok dulu yang kedua ini. Blok kedua ini. Blok kedua dan ini, kemudian Bapak Ibu klik insert, kemudian recommended charts ini, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya grafik yang direkomendasikan ya. Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini karena kita datanya itu berupa data kelompok, jadi ada kelompok siklus 1, kelompok siklus 2, kelompok siklus 3, dan siklus, dan kita datanya tidak berkembang tidak aktif. Maka pas ya biasanya yang pertama itu direkomendasikan adalah berupa yang seperti ini berupa grafik kolom, ya, atau misalnya juga bisa grafik berupa pie seperti ini, atau bisa juga berupa bar seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tuh tiga-tiganya menggunakan. Nah, mungkin kalau saya kecenderungannya akan lebih pertama kita akan optimalkan dulu yang bentuk kolom seperti ini, Bapak Ibu ya. Tidak salah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan bentuk seperti ini, bentuk pie atau bentuk lingkaran ya. Atau juga berupa bar seperti ini juga tidak ada masalah. Tapi mungkin kita akan kasih contoh bagaimana membuat grafik yang rapi untuk yang model seperti ini dulu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan klik yang ini, ya, kemudian klik OK. Ya, kalau secara grafik, biasanya Bapak Ibu kan pasti apa namanya kan eh, langsung mengcopy paste ini ke dokumen Word-nya. Boleh seperti itu. Pertama mungkin kita akan coba. Ya, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Ibu ya, ini kita nggak lakukannya. Nah, grafik seperti ini Bapak Ibu, ini kalau kita perhatikan ini masih sangat jadi perlu kita sesuaikan. Jadi atau misalnya perlu kita modifikasi sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, caranya yang pertama adalah Bapak Ibu silakan nanti ya. eh ini saya sembunyikan dulu yang ininya. Oke, nah yang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita buka chart design. Chart design, kemudian nah ini Bapak Ibu. Yang pertama yang Bapak Ibu harus pindahkan adalah ini. Ini kan judul tabelnya di sini nilai rata-rata. Ini bisa kita apa namanya bisa kita ini saja Bapak Ibu kita copy Ctrl C saja ya, kita Ctrl C atau misalnya kita Ctrl X, maaf, kita Ctrl X teksnya ini ya, kemudian di sini di bagian chart design kita harus jelaskan dia di sembunyinya apa. Nah, ini kan tadi nilai Bapak Ibu ya,
nilai. Nah, nilai berarti kita copy paste di sini. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk setiap grafik kan dia perlu ada kejelasan ya antara apa namanya? Antara sumbu-sumbunya. Nah, ini kita sudah jelaskan sumbu X-nya itu, sumbu vertikalnya ini itu adalah nilai rata-rata. Kemudian nanti kan sumbu Y-nya ini kan kita belum tahu ini apa. Ya, sehingga di sini kita bisa tambahkan yang seperti ini. Ini misalnya tadi kalau kita lihat tadi di bagian sini, ya itu kan dia siklus ya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu juga bisa copy sebagai siklus. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jelas sumbu X, sumbu Y-nya sudah ketahuan. Sumbu X-nya merupakan nilai tentang siklus, di siklus prosiklus, siklus harus siklus ketiga, sedangkan sumbu Y-nya yang merupakan nilai rata-rata. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ini sudah komponen ininya, komponen uh, grafik atau komponen informasi yang digambar sudah lebih bagus, sudah bisa terdeteksi lebih bagus ya. Nah, supaya lebih bagus bagaimana? Nah, sekarang kita tinggal merapikan. Yang pertama, Bapak Ibu silakan klik garis-garis ini, ya, garis-garis yang ini ya, garis-garis yang vertikal, yang horizontal ini, kemudian kita delete saja. Nah, ini jadi bersih dia, jadi kita lebih bersih. Kemudian, nah ini kita bisa ganti Bapak Ibu ya, kini kita lengkapi. Kita klik aktif di tombol aksis yang ini atau di sumbu yang ini. Bapak Ibu klik format, kemudian shape outline. Nah, shape outline, kemudian silakan tulis atau klik warna hitam dan nah ini dan yang ukurannya itu mungkin kita bisa ambil ukurannya agak tipis, setengah PT saja. Ya. Sama halnya untuk yang sini, kita pilih juga di sini yang warna hitam, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk ukurannya kita ambil juga yang setengah PT. Nah, nih, tapi ini masih ada kotak Bapak Ibu. Nah, kita ingin menghilangkan kotaknya dulu, kotak yang di luar ini, biar tidak kelihatan. Nah, di sini kita ambil ini shape lagi. Nah, ini kita ambil no outline untuk yang luarnya. Nah, jadi kelihatan tidak ada kotak ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu, ya. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ini masih di kode diperjam. Biasanya kita sesuaikan. Nih, kita tulis misalnya dia menggunakan Times New Roman. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah Bapak Ibu, kalau misalnya ukuran ukuran font atau ukuran tulisan di dalam grafik itu atau dalam tabel itu biasanya lebih kecil dibandingkan yang ada di tulisan sekitarnya. Misalnya untuk keterangan lainnya menggunakan ukuran 12, maka di sini biasanya kita gunakan 10 atau 11 sesuai dengan template yang disediakan. Nah, ya, nah ini sudah cukup bagus ya. Nah, sekarang kita lengkapi lagi. Supaya terbedakan antara masing-masing, Bapak Ibu bisa ada dua opsi. Boleh menggunakan variasi warna. Nah, kalau ingin menggunakan warna bagaimana? Nah, di sini kita punya misalnya eh, apa namanya? Kita bisa gunakan warna variasi warna misalnya yang ini ya. Kita coba. Nah, ini kan warnanya semuanya berubah. Nah, untuk yang memutuskan mungkin di sini caranya adalah Bapak Ibu ya. Kita klik dua kali di sini. Nah, dua kali ya. Jadi untuk memunculkan yang ini, Bapak Ibu silakan klik yang di sininya dua kali. Nah, untuk dua kali. Kemudian di sini ya, di sini kita ingin yang pertama. Nah, ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Ada di sini tiga ya. Di sini ada tiga ini efek untuk saya optionnya. Ada fill, ada border. Nah, untuk border kita klik semuanya aktif dulu. Ya, untuk klik border. Kemudian di sini kita ambil solid line. Nah, solid line, kemudian kita ambil bordernya warna hitam semuanya. Ukurannya, widthnya ini kita buat 0,25 untuk semuanya. Nah, baik untuk yang ini, untuk yang ini juga sama. Ya, semuanya. Kemudian, nah untuk yang masing-masing ini bisa kita bedakan. Misalnya, karena bordernya sudah sama, kita tinggal di fill. Nah, untuk di fill, Bapak Ibu boleh menggunakan variasi warna. Misalnya untuk yang ini kasih warna oranye, misalnya gitu kan ya. Kemudian untuk yang ini dikasih warna hijau, kemudian untuk yang ini dikasih warna biru langit, misalnya. Kemudian yang ini bisa dikasih warna warna ungu, misalnya seperti ini. Nah, ini juga sudah. Kemudian apalagi yang belum? Nah, yang belum kita tampilkan di sini itulah nilai dari masing-masingnya. Caranya adalah kita tambahkan add elemen, add chart elemen Bapak Ibu ya yang sini. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tambahkan adalah data tabel. Pilih yang outside. Nah, pilih outside. Ini sudah menjadi grafik yang bagus ya Bapak Ibu ya untuk ditampilkan. Nah, selain itu Bapak Ibu juga
perlu menambahkan keterangan. Misalnya di sini gambar. Jadi di sini ya, sedikit besar gambar satu misalnya. Ini tentang grafik apa? Misalnya di sini gambar, misalnya keterangannya adalah grafik atau misalnya uh, grafik nilai, atau misalnya grafik itu kok tidak bisa saja langsung seperti nilai rata-rata rata-rata setiap siklus. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Kemudian ada yang kurang lagi Bapak Ibu sedikit lagi ya. Nah ini klik dua kali di sini. Nah kan kalau si nilai rata-rata itu kan dia minimalnya 0, maksimalnya 100 ya. Jadi kan baru 90. Ini boleh kita jadikan dia lebih 100. Jadi dari skala 0 sampai 100 semuanya sudah terlihat. Nah ini adalah tampilan grafik untuk data yang ini. Nah, kalau misalnya ditabelkan, yang ditampilkan seperti apa? Jadi kalau tampilan grafiknya seperti ini, kalau tampilan tabelnya seperti ini. Nah, untuk tabel, sama Bapak Ibu, ketika di copy ke sini, Bapak Ibu harus sesuaikan. Pertama, biasanya kita harapkan data tengah, ya. Kemudian pilih yang tabel layout, ya. Tabel layout, auto fit ini. Silakan klik dulu auto fit content, atau kemudian auto fit window dulu. Kemudian baru auto fit konten. Nah, biasanya kalau misalnya datanya banyak, kita biasanya ngambil uh, auto fit window. Jadi satu file flare penuh. Cara yang sama Bapak Ibu ya, cara yang sama kita kita kasih judul tabelnya. Nah, ini tabel satu ya, sama nilainya keterangannya misalnya sama ya. Nah, di sini kita copy. Hmm, Nah, jadi seperti ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa Bapak optimalkan. Bapak Ibu bisa menampilkan berupa tabel seperti ini, ya, berupa tabel seperti ini, atau juga bisa menggunakan grafik seperti ini. Nah, yang penting Bapak Ibu perhatikan adalah ketika Bapak Ibu sudah menampilkan data berupa tabel yang seperti ini, ya, yang seperti ini, maka tidak perlu grafik. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan grafik, tidak usah tabel. Nah, katanya seperti itu, ya. Ini kan contoh ini contoh keduanya. Nah, selain itu Bapak Ibu kita juga bisa membuat grafik lainnya. Saya punya grafik ya. Saya ingin menampilkan data tadi kan nilai rata-rata ya. Nah, sekarang saya seperti ini. Kemudian yang ini tapi fokus ke persentase kelulusannya saja. Nah, persentase kelulusan. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang ini juga bisa saya tampilkan. Nah, misalnya yang ini ya, ini saya copy semuanya. Saya copy semuanya, pindah lagi ke sini. Ini kan banyak ya. Kalau ini rata-rata kan tadi sudah Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa saya hapus kolomnya. Jadi tinggal ini saja. Nah, ini kalau tampilan berupa eh, tabelnya Bapak Ibu ya. Berarti tabel, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan, berarti ini judulnya adalah tabel. Ya, kita copy tadi. Nah, ini rekapitulasi ketuntasan setiap siklus misalnya seperti ini. Ya, nah ini contohnya ya. Nah, kemudian selain dari bentuk ini kita juga bisa bentuk ke grafik Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini kita lagi insert. Kemudian, nah dia merekomendasikan seperti ini ya. Kita oke lagi. Nah, ini kan presentasi kelulusan ya. Ini sudah dibedakan. Nah, ini sudah terbedakan. Kemudian ini kita copy kembali ke sini. Nah, ini kita copy ulang. Biar satu halaman saja. Biar satu halaman kita agak tarik ke atas sedikit ya. Nah, ini sama ini kita juga pindahkan ininya ya Bapak Ibu ya. Ini caranya sama, kita Ctrl X saja. Hmm. Nah, Ctrl X, kemudian yang garis yang ini kita hapus kembali. Kemudian garis yang paling luar, nah yang ini kita hilangkan dulu. Nah, kita hilangkan ya. Kemudian yang ini tulisannya biar rapi, kita buat dia ukuran hitam normal lagi, biar sama semua kayak dengan yang di atas tadi. Kemudian chart. Nah, ini kita tambahkan keterangan untuk masing-masing sumbunya. Untuk sumbu X kan tadi berarti ini kan adalah nilai ya, persentase kelulusan. Berarti sedangkan untuk sumbu yang bawahnya ini kan
siklus. Sudah siklus ya. Kemudian dengan cara yang sama, ini kita aktifkan dulu sumbu yang ini. Kita kasih kembali keterangan ininya. Kemudian yang ini juga sama, juga dikasih. Jadi dia sudah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini tulisannya kita kasih warna hitam semuanya, biar dia tebal hitamnya. Kemudian dengan cara yang sama, ini kita bisa tambahkan label datanya. Nah, tadi di atas kan tadi kita kan berdasarkan warna Bapak Ibu ya. Nah, yang ini kita coba menggunakan bentuk yang berbeda. Nah, ini kita kasih solid dan lagi untuk bordernya, untuk pinggir luarnya. Ini di 0,25. Nah, yang ini sekarang kita, misalnya kita ambil fillnya semuanya warna hitam. Biar seragam ya. Biar seragam warna hitam. Tapi, nah ini kita bedakan masing-masing ini. Nah, penampilan kedua, tadi kan kita menggunakan solid fill atau warna. Sekarang kita gunakan menggunakan pattern, pola. Nah, ini juga bisa. Misalnya untuk yang pas siklus pakai yang pola seperti ini, yang siklus satu juga sama, kita ambil pattern, pola, kita ambil yang seperti ini. Untuk yang ketiga juga sama, kita rubah menjadi pola, polanya seperti itu. Yang keempat juga bisa kita jadikan bentuk yang lebih bervariasi. Ini kan gelap, terang, terang, gelap, agak terang. Ya. Jadi ini kita ambil yang agak gelapnya. Kalau misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sama kita tambahkan ya. Kita tambahkan berarti ini. Oke, ini kita sedikit tebalkan dulu. Berarti yang ini kita kan ya Bapak Ibu. Di sini berarti kan gambarnya jadi gambar dua. Kemudian di sini keterangannya rekapitulasi ketuntasan setiap siklus. Nah, ini Bapak Ibu ya cara bagaimana kita menampilkan grafik supaya lebih terkesan rapi. Jadi tidak apa namanya informasinya lengkap dan tampilannya juga rapi. Oke, begitu Bapak Ibu. Untuk video pada hari ini silakan dicobakan untuk merapikan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu explore lebih lanjut bagaimana ya masih banyak ya. Ini contohnya adalah grafik batang dan tabel. Sekali lagi, kalau misalnya datanya sudah disajikan dalam bentuk tabel maka tidak perlu. Kalau misalnya di grafik sudah, kalau misalnya disajikan dalam bentuk grafik berarti yang tabel tidak perlu. Oke, sekian terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.